Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Sturmius. Sturmius lahir pada tahun 715 di Bavaria. Ia dididik oleh Santo Wigbord di Biara Flitsar di bawah bimbingan Santo Bonifacius. Kemudian ia menjadi seorang imam dan menjadi misionaris di Westphalia selama 3 tahun. Lalu ia menjadi seorang pertapa di Hersfeld, di mana ia mencoba mendirikan sebuah biara pada tahun 742, tetapi ia harus melarikan diri dari kejaran kelompok Saxon. Ia kemudian mendirikan biara di Fulda pada tahun 744 dan menjadi abbas pertamanya. Ia juga merupakan orang Jerman pertama yang menjadi seorang Benediktin dan menerapkan aturan Benediktin pada rumahnya. Ia kemudian terlibat pertengkaran dengan Uskup Santo Lulus dari Mainz terhadap yurisdiksi biaranya. Pada tahun 763, Sturmius diasingkan oleh Raja Pepin, tetapi hal ini mendapat perlawanan dari para biarawan. Raja, mohon pertimbangkan kembali pengasingan Abbas Sturmius. Abbas Sturmius bukan orang yang bersalah. Apa yang Abbas Sturmius lakukan hanya melindungi yurisdiksi biara kami. Sesungguhnya, biara kami tidak dapat dicampuri oleh pihak keuskupan. Hal ini Sri Paus sendiri yang menyatakannya pada tahun 751, Baginda. Bahkan, Baginda pun tahu seperti apa Abbas Sturmius itu. Sehingga Raja Pepin memanggilnya kembali setelah 2 tahun dalam pengasingan. Pada tahun 774, biara Fulda menerima perlindungan kerajaan dari Charles Magne. Pada tahun yang sama, Fulda ditugaskan di wilayah misionaris di Saksoni Kafir sehingga menjadi jembatan dalam upaya politik untuk merebut tanah Saxon. Sturmius mendirikan biara Santo Bonifacius di Hamelin. Kisah lain mengatakan Sturmius ikut berperang bersama Kaisar Carolus Agung, tapi jatuh sakit dan meninggal tak lama setelah kembali ke Fulda pada tanggal 17 Desember tahun 779, di mana ia dimakamkan di katedral. Sturmius dikanonisasi pada tahun 1139 oleh Paus Innocentius II. Saudara-saudari, amanat Paus Yohanes Paulus II di depan palungan di Bethlehem, sebagaimana kemudian di depan salib di Bukit Golgota, menyatakan manusia membuat suatu pilihan mendasar mengenai Yesus. Pada hakikatnya ini adalah pilihan, panggilan manusia yang harus dibuat hari demi hari mengenai Allah, Pencipta dan Bapa. Dan ini terutama dilakukan dari lubuk hati pribadi yang mendalam. Di sanalah Allah dan manusia bertemu. Ini merupakan kedatangan ketiga yang dibicarakan para bapa gereja. Inilah Advent rohani atau Advent batin
yang dianalisa secara teologis dan asketis oleh Santo Bernardus. Pada kedatangan pertama, sabda terlihat di bumi dan berbaur dengan manusia seperti diakuinya sendiri. Mereka melihatnya dan membencinya. Pada kedatangan terakhir, setiap orang melihat keselamatan Allah dan mereka akan memandangnya. Tetapi kedatangan lainnya, seperti secara rohani, hanya orang-orang terpilih yang melihatnya dalam diri mereka sendiri dan jiwa mereka kemudian diselamatkan. Advent ini dihidupkan melalui renungan tentang persatuan dengan sabda Allah. Advent ini dipersubur dan dijiwai oleh doa sembah syukur kepada Allah. Advent ini diperkuat dengan penerimaan sakramen-sakramen terus-menerus, khususnya sakramen tobat dan ekaristi, karena sakramen-sakramen ini membersihkan dan memperkaya kita dengan rahmat Kristus dan membuat kita menjadi baru sesuai dengan panggilan yang disampaikan oleh Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dari sudut pandang ini, setiap hari harus menjadi Advent bagi umat Kristen. Setiap hari harus menjadi Natal, karena semakin kita membersihkan jiwa kita, semakin kita mencintai Allah di dalam hati kita, Kristus akan semakin mudah datang dan lahir di dalam diri kita. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.